pembelajaran hari ini berdoa selalu. Baik, sebelumnya kita sudah pernah bertemu atau belum ya? Belum. Berarti belum pernah perkenalan? Belum. Baik, kita akan perkenalan. Perkenalkan nama saya Ibu Elisa Kardatul Mahiro. Saya mahasiswa PPA PTG dari Universitas Muria Kudus. Sebelumnya saya sudah menempuh program S1 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya dapat membersamai teman-teman belajar tentang apa ya? Ada yang tahu nggak kita belajar tentang apa hari ini? Puisi. Betul, tentang puisi. Sebelumnya ini apakah hadir semua atau ada yang nggak berangkat? Sesuai di buku jurnal? Sebelumnya pembelajarannya apa? Ada yang masih ingat nggak pertemuan bahasa Inggris yang sebelumnya belajar tentang apa ya? Bagian apa itu puisinya? Bagian apa? Musikalisasi. Musikalisasi. Kalau sebelumnya dengan Busania belajar apa? Minggu lalu sama juga di Rabu belajar apa pas itu? Oh, musikalisasi cerpen ke puisi. Oke. Nah, ini kita akan belajar tentang unsur lahir. Silakan buku paketnya dibuka. Ada yang tahu nggak ini halaman berapa? Struktur fisik atau unsur lahir puisi halaman berapa ya? Silakan teman-temannya salah satu sudah dibantu halaman berapa? Ada yang tahu? Halaman 105. Silakan dibuka. Sambil menunggu menyiapkan juga gawainya untuk kuis. Kita akan kuis yang ini. Tenang aja, kuisnya nggak susah-susah, mudah aja. Tapi mengerjakannya harus tetap serius ya. Silakan disiapkan gawainya. Sudah disiapkan? Kalau sudah, silakan dipindai. Teman-teman bisa buka dulu website. Ya, silakan buka website yang namanya Wayground. Di mesin pencari atau Google teman-teman. Silakan dibuka. Namanya itu Wayground. Nah, silakan bergabung, memasukkan nama teman-teman dan juga PIN. Apabila bisa, silakan pindai barcode di sebelah sini. Kalau tidak, silakan pindai, silakan masukkan PIN atau kode ini. Ada yang sudah berhasil masuk? Oke, Ibu akan menjelaskan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur lahir dan kemudian nanti akan ada aktivitas berkelompok dari teman-teman. Baru 6 anak, oke, 7. Ada yang kesulitan enggak bergabungnya? Ada terkendala? Baru 7 siswa yang masuk. Mati ya? Itu pakai pas aja, teman-teman. Silakan pakai pas aja.
7270. Ini baru 25 juta. Kalau dari gerakan 2 berarti bisa berapa? 2 berarti sudah 4, ini berarti kurang 9. Silahkan 9 anak yang lainnya. Ada kesulitan nggak? Oh, dispen. Yang dispen berapa? Berarti yang ada di kelas 32. Totalnya berapa? Oh, totalnya 35. Kelas ini tuh presentasinya yang nomor 1 Mbak Adinda, betul? Betul. Berarti jumlah siswanya 35. Yang kedua ini sakit, dari Linda dan Najwa. Ini yang sama dispen. Berarti sisa 32. Oke. Sisa 2 anak lagi yang belum bergabung ini. Simpan dulu Mas HP-nya. Kamu presensi nomor berapa? Kenapa? Berapa? Oke. Saya itu Sudah? Tinggal perlu 1. Tinggal 1 anak lagi. Ini tadi namanya Mas Dava Jenaro, benar? Benar, oke. 32, oke sudah ya. Kita mulai, silahkan diperhatikan soal mulai atau konsernya masing-masing. ini belum masuk kok. Yang ini belum. Udah kereta api aku. Oke. Alah-alah. Ada? Sudah? Sudah nanti kami ya. Kita mulai ya. Tulis tanggapan Anda. Berarti teman-teman harus menuliskan kata-kata singkat saja, pemahaman sederhana teman-teman tentang visi. Sudah? Ini yang jawab baru 13 anak. Baru 27, silakan.
Siapa membacakan? Jawaban yang benar? Betul sekali. Nah, kita akan masuk materi pada hari ini, yaitu materi tentang struktur fisik atau unsur lahir. Sudah menemukan buku teks? Tahap pertama, kita akan melakukan diskusi. Silakan teman-teman berkelompok, satu kelompok maksimal 4 orang. Bisa ya? 4 orang saja, jangan banyak-banyak. Kelompoknya dibagi dari sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah ingat ya? Ini dikembalikan. Itu di situ tersedia sticky note atau memo Nah, pada lembar tersebut silakan teman-teman bebas berselancar di internet mencari apa itu yang pertama, diksi, kata konkret, pengertian, bahasa figuratif dan tipografi. Jadi teman-teman silakan mengeksplor sendiri materi tersebut itu apa maksudnya dan yang teman-teman ketahui itu apa. Jangan lupa diberi identitasnya. Tadi ibu sudah membagi kelompok. Jadi di bawah untuk menuliskan nomor referensi di bawahnya dan nomornya itu kelompok berapa. Bisa? Coba dilihat di struktur fisik. Struktur fisik itu ada berapa teman-teman? Ada 5. Nah itu kelima itu dari diksi sampai tipografi. Ditulis ya. Kemudian cukup atau 15 saja? 15. 1 jam lamanya. Lama banget Bu. Oke, ayo sebentar aja ya, 5 menit atau 10 menit. Singkat aja. Yang kamu temukan, bisa kamu menemukan di mana atau bakal apa? Kira-kira diksi apa sih diksi? Nah, langsung ditulis dituangkan di memo itu. Satu kelompok satu ya? Iya. Ayo anak kelompok. Kelompoknya ya, kelompok berapa?
lagi ya. Kan kita sebetulnya begitu berat, teman-teman. Jadi semua anggota kelompok wajib berkontribusi. Singkat aja, nggak perlu panjang-panjang, singkat aja. Ayo teman-temannya udah selesai loh. Udah ya? Udah ya? Yang belum? Selanjutnya kita ke unsur yang pertama, yaitu diksi. Ada yang mau mengutarakan hasil temuannya? Diksi itu apa? Ada enggak? Apa sih diksi itu? Ada? Kelompok mana? Berapa? Saya ada mau ini. Oke, kelompok berapa Kak? Nomor 4. Oke, kelompok 4. Kamu namanya siapa? Sarula. Referensi nomor? 31. Selfie. Loh, Oh, Cok lama. itu aku mama kalau yang aku mau. Oh, sama nomor ini ya, sama Aulia. Ya. Oke. Nah, menurut kelompoknya Kak Sarla, apa itu? Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan.
Oke, jadi diksi ini berputar tentang pemilihan kata yang terkandung dalam puisi. Nah, di diksi ini ada dua makna. Yang pertama yaitu makna konotatif dan denotatif. Contoh yang pertama yaitu api cinta. Kalau kata konotatifnya atau makna sebenarnya atau maaf, kalau makna konotatif atau makna tambahan. Jadi makna tambahan itu makna yang tidak sesuai dengan apa yang dituliskan. Itu cirinya. Nah, api cinta. Kalau makna konotatifnya itu kisah asmara yang membara. Itu yang bisa kita pahami dari penggalan rasa puisi api cinta. Terus selanjutnya ada makna denotatif. Makna denotatifnya itu sesuai apa yang kita lihat. Kalau api itu menunjukkan kita tentang api. Api itu apa sih? Gimana rasanya di dekat api? Betul, api itu panas. Kemudian cinta. Cinta itu berhubungan dengan apa? Cinta berhubungan dengan perasaan. Selanjutnya kita ke kata konkret. Ada yang mau lagi mengutarakan pendapat kelompoknya? Kelompok berapa? 3. Namanya siapa mbak? Adinda. Adinda Agaya Putri. Ya mbak, silakan. Kata konkret itu apa? Kata konkret yaitu kata yang dapat ditangkap oleh indera seperti indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasaan untuk membuat gambaran puisi lebih nyata dan berkualitas. Ya, kata kuncinya adalah dapat dilihat dengan indera manusia. Nah, kita belajar lagi dari api cinta tadi. Kalau api itu panas, berarti dia kata konkret atau tidak? Api dan cinta, berarti api itu kata konkret atau tidak? Iya. Gimana jawabannya? Angkat tangan deh, siapa yang mau? Api itu kata konkret atau tidak? Gak ada yang angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Oke, kalau gitu ya udah. Jadi, tulis poin. Api itu berarti panas betul dan itu merupakan kata konkret. Kemudian cinta, konkret tidak? Tidak. Tidak. Kenapa cinta tidak konkret? Tidak terlihat. Tidak Iya. bisa. Kalau aku cinta kamu loh, gitu. Kita kira-kira cintanya itu bisa dilihat nggak? Tidak. Kemudian selanjutnya ada pengimajian. Ada lagi yang mau mengungkapkan hasil diskusinya, temuannya tentang pengimajian itu apa? Kelompok mana ya? Angkat tangan. Pengimajian. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kelompok 3 lagi ya. Nggak apa-apa, borong aja poinnya. Apa no? Apa mbak? Pengimajian itu apa? Pengajian adalah kata atau rangkaian kata yang mengungkapkan pengalaman indah seolah-olah pembaca melihat, mendengar atau merasakan. Ya, seolah mendengar atau merasakan. Nah, di pengimajian ini ada 3. Yang pertama yaitu mendengar, yang pertama yaitu melihat, yang kedua mendengar, yang ketiga yaitu merasakan. Contohnya tadi sama, masih api cinta. Api itu dapat dilihat, berarti dia pengimajiannya dari visual atau penglihatan. Kemudian cinta tidak bisa dilihat karena dia itu berbentuk di perasaan. Oke. Selanjutnya bahasa figuratif. Ada yang mau mengungkapkan semuanya? Ya. Gantian kelompok lain ya. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 4. Nomor siapa mbak? Cara Asensi nomor 28. 28. Rara Apriliana Sari. Ya. Oh, Apriliana Sari ya. Rara Apriliana Sari, silakan. Bahasa figuratif apa? Bahasa figuratif atau gaya bahasa adalah penggunaan kata-kata yang tidak merujuk pada makna literal. Literal itu apa? Sebenarnya. Oh, makna sebenarnya. Oke, berarti dia berhubungan dengan kata yang tidak sebenarnya. Kita lihat. Nah, bahasa figuratif itu berbentuk bahasa kias untuk memperindah dan membuat makna lebih dalam. Nah, ini ada 5 majas. Ada 5 majas yang bisa teman-teman tambahkan di beberapa kata. Yang pertama itu ada majas metafora. Metafora ini berbentuk kiasan. Contohnya yaitu kutu, buku. Itu adalah contoh metafora. Terus ada lagi kambing hitam. Itu adalah contoh kiasan juga.
selanjutnya ada personifikasi. Itu benda mati yang seolah seperti manusia. Contohnya angin berbisik. Kira-kira angin bisa nggak berbisik? Yang berbisik itu siapa ya? Betul, yang berbisik manusia. Kemudian selanjutnya ada hiperbola atau melebih-lebihkan. Contohnya, aku sangat cinta sekali kepadamu. Sudah sangat masih ada sekali. Oh gitu, bohong ya Kak? Oke, bohong ya itu ya. Aku sangat cinta sekali padamu. Jadi itu berhubungan dengan melebih-lebihkan atau yang cirinya itu pemborosan kata. Sangat masih ada sekali. Kemudian yang selanjutnya ada majas simile. Membandingkan dua hal tapi merendahkan hal yang satunya. Contohnya adalah mainlah ke buku yang sederhana tak semewah rumahmu. Nah, yang merendahkan bagaimana? Yang tak seindah rumahmu. Itu adalah contoh membandingkan dua hal. Mungkin yang terakhir itu ada majas repetisi, pengulangan kata. Contohnya, kita harus semangat lagi dan lagi. Pengulangannya ada pada kata lagi. Sekarang tipografi. Ada? Kelompok 3 lagi, oke. Ini tadi siapa ya namanya? Coba Mbak ngomong Mbak. Astrida. Resensi nomor 4. Kalau Mbaknya? Eva, resensi nomor 15. Eva Wahyuningsih. Oke. Apa Mbak? Tipografi apa Mbak? Tipografi adalah tata cara penulisan atau pengaturan garis, bait, tepi kanan kiri, dan ruang kosong pada puisi untuk mendukung makna. Baik, berarti itu berwujud dari penulisan puisi itu. Gimana sih penulisannya, tipografinya, penulisan seperti awalnya itu apakah menggunakan huruf kapital semua atau bagaimana polanya bait 1 dengan bait 2 apakah sama? Nah, contohnya itu pada puisi Aku Ingin terdiri dari 2 bait yang strukturnya paralel atau sama. Jadi di buku teman-teman halaman 105 itu ada isinya apa sih? Yang judulnya Aku Ingin. Nah, polanya ini pola bait 1 dan bait 2 itu sama enggak kira-kira? Polanya, pola penulisan puisinya sama enggak? Sama. Kemudian ada pengulangan garis yang aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kan juga diulang di bait ke. Terus ada garis pendek dan sederhana itu mencerminkan tema kesederhanaan. Jadi mencintainya itu secara sederhana. Diungkapkan dengan kata yang sederhana juga. Yang terakhir ada kata letak. Kata letak ini sederhana ya, kata letaknya simpel gitu, sama. Dan ini menunjukkan tentang kesan tenang dan mendalam. Baik, selanjutnya kita akan menyimak video.
bulannya 3 aku berdiskusi gitu boleh ya. Nah teman-teman udah paham belum? Jadi ini unsurnya itu diisi unsur lahir puisi bentuknya apa? Contohnya yang pertama unsur lahir puisi bentuk diksi. Kemudian bentuk diksinya yang mana? Bentuknya itu di bagian bentuk ini. Kalau bentuk ini dan salah satunya itu penjelasan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, itu kan bentuk videonya. Setelah menyimak video, ini ada bentuk teksnya. Teman-teman bisa melakukan foto yang ini, itu teksnya yang dibacakan dari video itu tersebut difoto kemudian dianalisis bersama. Boleh.
Artisnya udah selesai belum? Jam 13.40 sudah selesai. 45. Jadi coba perkirakan dulu kalau 40 sudah selesai. Sumati. Apa tanda? Sumati hati ini. Candu, bikin candu. Ya, ini. Betul ya?
milih dua kata yang menunjukkan dua kata ini. Misalnya kata api, api itu denotatifnya apa, konotatifnya apa, kemudian kata selanjutnya apa, di analisis konotatif denotatifnya apa. Bingung? Bingung? Contohnya api cinta, konotatifnya kisah asmara yang membara, kemudian denotatifnya api itu panas dan cinta itu merasa. Itu contoh analisisnya. Satu menit lagi ya. Ada yang sudah selesai? Belum semua ini? Apa tamat kalau disuruh presentasi? Oke, emang belum ya berarti. Sampai mana? Kurang apa? Oh, kurang relatif. Oke. Oke, sudah ya. Sekarang kita ada yang mau maju nggak? Ya, ikutkan dulu. Ada yang mau maju atau presentasi? Tadi diskusinya apa enggak? Tidak. Tawarkan dulu ini. Ada yang mau nggak? Ayo, presentasi. Ada yang mau? Ada enggak? Salah satu presentasi. Mau tidak? Hah? Gimana? Mau? Oke, kelompok berapa yang tadi? 4. Kelompok berapa yang tadi? Ya, 4. Oke, nanti kelompok 4 presentasi ya. Oke, sudah. Yuk, silakan maju kelompok 4. Iya, sekarang. Ayo, sekarang maju. Salam dulu, perkenalkan nama, presensinya, gunakan deskripsinya. Ayo. Salam dulu ya. Kemudian dibacakan judulnya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sarah Aulia Tasya, absen 31. Saya Hezbollah Rasulullah absen 12. Saya Terapinya saya 28. Dan teman kami yang pulang sama sakit dengan Amelia Rahel.
Dua, diksi konotatif. Untuk ya, seperti api semangat, menggambarkan semangat yang membara. Maju, menggambarkan tidak hanya berjalan ke depan tetapi berani. Tiga, diksi denotatif. Tugas, pedang. Penjelasannya pedang adalah senjata tajam. Kuda adalah hewan tunggangan. Empat, penginterasian. Bentuknya citraan gerak dan penglihatan penjelasannya. Membaca bisa membayangkan gerakan maju berperang dan suasana pertempuran yang terjadi seperti maju serentak berubah. Lima, kata konkret dapat dilihat atau dibayangkan. Kata seperti pedang, kuda, medan perang membuat pembaca seolah melihat langsung suasana perang. Yang keenam ada bahasa figuratif. Bentuknya metafora atau perumpamaan. Penjelasannya contoh kata seperti api semangat. Api tidak berarti api sungkan, tetapi melambangkan semangat perjuangan. Yang ke-7 infografi. Bentuknya tidak teratur. Penjelasannya seperti garis pendek, panjang, tidak sama, tidak terlihat aturan seperti pantun dan syair, sehingga termasuk fungsi modern. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Oke, tadi ada yang mau menambahkan nggak? Itu kan buka. Kalau teman-teman mau menambahkan yang tadi belum ditulis dari hasil analisis kelompok 4, ada yang mau menambahkan nggak? Hasil analisisnya? Tidak ada. Hasil analisis yang tadi belum disebutkan oleh kelompok 4. Ada enggak? Tidak ada. Sama semua berarti ini. Sama semua. Nah, tadi presentasinya sangat bagus. Yang belum mungkin tadi penjelasan konotatif dan denotatifnya. Jadi seperti tadi api cinta dilihat dari denotatif dan konotatifnya. Tapi untuk keseluruhan, secara keseluruhan presentasinya sudah bagus. Selanjutnya nggak ada yang mau menanggapi beneran ini atau mempresentasi? Nggak ada. Nah, silakan tadi dua yang sudah teman-teman kerjakan secara berkelompok dikumpulkan ke depan. Dua-duanya ya. Jangan lupa identitasnya pastikan sudah tertera. Dikumpulkan ke depan. Bis. Ayo nih, bunyi. Gerabang kan? Apa? Oh, satu tarik itu coba betul. Silakan dari. Nah, sekarang kita simpulkan. Tadi kita sudah belajar apa saja? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Yang kita pelajari adalah struktur fisik, puisi atau unsur lahir puisi. Yang pertama ada apa? Yang kedua yang keempat yang kelima tipografi. Itu tadi pertemuan untuk hari ini. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan tentang struktur struktur dari puisi. Belum ditutup, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Juga aku. Tidak ada yang bertanya ini beneran? Ada yang mau menyampaikan kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini, Bu. Ada yang mau menyampaikan kata-kata hari ini? Boleh Pak.
Berita untuk wanita, ya sesuai dengan tema Kartini ya. Boleh dibacakan nggak, teman? Kemarin kan untuk lomba, nah sekarang untuk disaksikan oleh teman-temannya, gitu. Ayo. Ya. Sabar, reaksinya nanti dulu ya, kita dengarkan dulu. Pelita untuk wanita, karya Tiara. Ribu sejarah yang kupelajari, berpetualang dunia yang kudapati, terlihat di bukit tertinggi, terpampang nama Ibu Pertiwi. Raden Ajeng Kartini, engkau melawan penindasan, engkau menolak keraguan, engkau membenci perbedaan. Di matamu, putra dan putri bangsa berhak mendapatkan yang sama. Slogan Raden Ajeng Kartini mengatakan, jangan biarkan kekerasan itu datang. Jangan biarkan kaum wanita kembali melakukan semena-mena. Perempuan adalah pembawa peradaban, suara yang bergema di mata dunia. Raden Ajeng Kartini mengatakan, berpikirlah seperti ratu, kau selayak bunga untuk dunia. Perempuan berhak untuk berpendidikan. Semboyan Raden Ajeng Kartini mengatakan,